Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya selalu berdoa Bapak Ibu dalam kondisi sehat, Bapak Ibu dalam kondisi yang baik. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, menolong kami, menuntun kami, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali para murid menyeberang danau dengan naik perahu. Beberapa lama mereka sudah sampai di tengah danau itu, sedangkan Tuhan Yesus masih berada di daratan dan berdoa. Dan tiba-tiba saudara, setelah mereka sampai di tengah danau itu, ada angin sakal yang membuat mereka ada di dalam bahaya dan kesulitan. Tuhan Yesus melihat dari jauh. Tuhan Yesus melihat betapa susahnya mereka mendayung perahu mereka. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Dan ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid melihat dan mengira bahwa ia adalah hantu. Murid-murid sangat ketakutan sekali. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, itulah tema yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara renungkan pagi ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu semuanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat bahwa betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kalau boleh dikata, di dalam masa-masa seperti ini, banyak orang merasa ketakutan. Banyak orang merasa khawatir, cemas. Hidupnya tidak tenang. Dan itulah yang mungkin juga saudara alami. Dan bahkan saya juga mengalami hal seperti itu, saudara. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada saudara dan kepada saya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya Yesus yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, tentu saudara ini menjadi sebuah harapan yang baru bagi kita. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita tidak takut kembali? Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita bisa tenang dan bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut di dalam diri kita.
Saudara, yang pertama adalah dengan berdoa. Bagaimana orang Kristen bisa mengalahkan rasa takut? Bagaimana orang Kristen bisa hidup tenang? Yang pertama adalah berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam ayat 45, saudara, ayat 46. Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk berlayar terlebih dahulu meninggalkan dia. Dan kemanakah Yesus? Alkitab menuliskan Yesus berpisah dengan mereka, kemudian Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, ini satu contoh dan teladan yang sangat baik sekali. Di tengah-tengah kesibukan yang Tuhan Yesus lakukan, di tengah-tengah pelayanan yang Yesus kerjakan, dia tidak pernah lupa dengan satu hal ini, yaitu berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kita pun seharusnya demikian. Di tengah-tengah rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang selalu menghantui kita, berdoa adalah cara yang paling utama untuk kita bisa tetap tenang. Saudara, apa itu berdoa? Banyak orang berkata, saudara, termasuk saya dan saudara mungkin berpandangan doa itu nafas hidup orang Kristen. Betul, saudara. Tetapi hari ini saya mengungkapkan kepada saudara bahwa berdoa adalah relasi antara manusia dengan Allah, yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi dengan Allah, di mana manusia memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah yang transendens itu, yang melampaui segala yang ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah doa. Dengan berdoa kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa memohon, meminta, bahkan memuji Allah. Bahkan dengan berdoa kita mengakui akan keberadaan Allah yang di atas segala-galanya. Karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah saya dan saudara bisa tetap tenang, bisa mengalahkan rasa takut? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya dengan tetap berdoa. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus-menerus mengembangkan relasi kita, memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Sesibuk apapun saudara, harus tetap berdoa. Saudara, kadang banyak orang menganggap remeh akan doa. Banyak orang Kristen lupa berdoa. Banyak orang Kristen tidak mau berdoa dengan berbagai alasan, sibuk, tidak ada waktu, lupa, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus berdoa. Yang kedua, saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa tetap tenang dan mengalahkan rasa takut di dalam kehidupan kita? Yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan melihat kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa di satu bukit, sedangkan para murid sudah berlayar naik ke perahu dan mereka sudah tiba ke tengah danau itu, kurang lebih 2-3 mil. Dan mereka tiba-tiba, saudara, diterpa angin sakar, yaitu angin yang berlawanan arah dengan arah perahu, sehingga membuat mereka merasa sangat-sangat kepayahan. Yesus tahu para murid sedang di dalam kesulitan. Yesus melihat dari pinggir danau itu, para murid sedang kesusahan, sedang terancam, sedang menderita. Maka Tuhan Yesus yang melihat mereka itu, Tuhan Yesus mendekati mereka. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, para murid melihat Yesus. Tetapi para murid mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Sehingga mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, Yesus melihat para murid yang menderita, yang kesulitan, yang kesusahan, yang bahaya. Yesus melihat mereka
Dan Yesus datang menolong mereka. Demikian pula dengan kita saudara hari ini. Tuhan Yesus melihat segala penderitaan, kesulitan, kesusahan kita. Saudara, mungkin hari-hari ini setiap hari kita lebih banyak mendengar kabar tentang duka cita. Entah itu saudara kita yang dipanggil Tuhan, entah itu kerabat kita, entah itu teman kita, entah itu gembala kita, entah itu jemaat yang kita layani. Seringkali setiap hari saudara kita mendengar kabar duka cita itu. Tidak tenang, takut, khawatir, cemas, ada. Tuhan melihat semuanya itu. Dan Tuhan melihat kondisi kita. Di dalam kitab Mazmur, saudara bisa baca sendiri Mazmur 33 ayat yang ke-13 dan 14. Di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengawasi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan segala sesuatu yang manusia, yang saya dan saudara lakukan. Itulah Tuhan kita. Tuhan melihat kita. Bahkan saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13, saudara bisa baca di sana bahwa segala sesuatu terbuka dan nyata di hadapan Allah. Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang melihat kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Hari ini, kalau saudara di dalam kesulitan, saudara di dalam kesusahan, saudara di dalam duka cita, saudara merasa sendiri, saudara merasa ditinggalkan, saya mau katakan kepada saudara, seperti Tuhan Yesus yang melihat para murid yang di dalam kesulitan dan penderitaan. Tuhan yang sama, Yesus yang sama, sekarang sedang melihat saudara yang ada di dalam duka cita, kesusahan, dan kesulitan. Dan Dia akan datang kepada saudara untuk menolong saudara dan menyelamatkan saudara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah orang Kristen bisa tetap tenang dan mengalahkan rasa takut? Ingatlah selalu bahwa Tuhan, bahwa Yesus melihat saudara, melihat saya. Yang ketiga, bagaimanakah orang Kristen bisa tetap tenang dan mengalahkan rasa takut itu? Undanglah Yesus masuk di dalam kehidupanmu. Ikut sertakan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ikutkan Yesus di dalam setiap apa yang kita perbuat dan lakukan. Alkitab menuliskan saudara, lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Saudara, ketika Tuhan Yesus mendapatkan para murid dan Tuhan Yesus naik ke perahu, maka Alkitab menuliskan, maka angin itu reda. Saudara, mari kita belajar terus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa untuk berdoa, jangan pernah lupa untuk mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Saudara, jangan memperlakukan Tuhan seperti seorang sapu gitu ya. Kalau butuh kita ambil, kemudian kita pakai saudara. Kalau kita enggak perlukan ya udah taruh di pojokan gitu ya. Tetapi mari kita perlakukan. Mari kita memandangnya, melakukannya, bahwa kita memerlukan Yesus setiap waktu, setiap saat, semua waktu kita membutuhkan Yesus. Ikut sertakan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Maka kehidupan saudara akan mengalami ketenangan dan saudara bisa mengalahkan rasa takut yang mungkin saudara alami hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita 3 poin besar. Bagaimanakah orang Kristen, bagaimanakah saya dan saudara bisa mengalahkan rasa takut, bisa tetap tenang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetaplah saudara berdoa. Yang kedua, ingatlah selalu bahwa Tuhan memperhatikan, melihat
setiap kondisi yang kita alami. Yang ketiga, ikut sertakanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Keputusan-keputusan apapun, ikut sertakanlah Tuhan di dalam semuanya. Saya percaya, kalau kita mau taat firman Tuhan, kalau kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan hari ini, maka kita bisa mengalahkan rasa takut dan kita akan tetap hidup tenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, di tengah-tengah masih merebaknya virus corona, bahkan sampai hari ini virus corona itu merebak sampai ke daerah-daerah. Ya Tuhan, di tengah-tengah rasa takut, cemas, khawatir, ketidaktenangan itu kami alami. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tetap tenang, kami tidak takut. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, supaya kami berdoa, supaya kami percaya dan tahu bahwa Engkau melihat kami dan memperhatikan kami. Engkau tidak membiarkan kami menghadapi kesulitan sendiri. Dan kami pun Tuhan mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan dan mengikut sertakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona, yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan mereka, memberikan semangat buat mereka, pengharapan-pengharapan yang baru buat mereka, supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, selaku hamba Tuhan, saya selalu berharap saudara tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan lagi dikuasai rasa takut. Kita akan tetap bisa tenang, kita akan tetap bisa gembira, kita akan tetap bisa mengalahkan kekhawatiran, ketakutan kita. Kalau kita berdoa, kalau kita tahu tidak sendiri, ada Yesus yang selalu mengawasi dan memperhatikan kita. Dan tetaplah ikut sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.